Ini konser di Emperan Toko kan ya? Di Emperan Toko, bukan pentas. Bahkan di bawah pintu. Jadi dia langsung dikelilingi sahabat. Dan dia profesional sahabat. Tidak membedakan apakah dia di pentas besar ataupun di pentas kecil semacam ini. Reaksinya dengan penontonnya tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot yang lagi baper. Sekarang kita akan mengulik serpihan-serpihan terkecil dari fenomena Yunfa. Kita tinggalkan dulu percintaan mereka. Percintaan mereka itu adalah ada yang sudah mengaturnya. Pertama saya akan mereaksi tentang cuplikan video ini. Yang mana di cuplikan video ini ada beberapa komentar. Ada dua komentar yang bisa saya tangkap dari beberapa komentar yang ada yang. Yang pertama mengatakan kasihan Bunda kok hanya diberikan pentas seperti itu. Ya benar, karena Bunda itu adalah penyanyi yang sekarang dikenal di seluruh Indonesia minimal. Ya, sepantasnya dia sudah menjadi penyanyi top nasional. Tapi ternyata mentasnya di Emperan Toko saja. Yang kedua, ada yang menyatakan ya pantaslah karena Bunda itu adalah penyanyi tarkam. Penyanyi antar kampung saja. Gitu. Jadi ada dua tanggapan dari netizen. Yang pertama sahabat, tanggapan yang pertama mungkin saya akan komentari dulu ya. Ya kasihan kepada Bunda karena dia ya benar Bunda itu adalah penyanyi yang sudah dikenal oleh seluruh warga Indonesia minimal sebagai penyanyi yang sudah lagunya sempat trending, berapa lagu sudah trending ya. Bahkan lagu-lagu yang lawas pun sekarang mengangkat lagi. Bahkan lagu-lagu yang saya gubah dalam channel ini, yaitu lagu-lagu Bunda yang berbahasa Indonesia, berbentuk slow rock, itu penontonnya masih terus berdatangan. Karena memang suaranya memang bagus Bunda itu. Memang sangat menyanyikan lagu slow rock yang sendu itu luar biasa membuat kita mewek sih mendengarnya. Gitu. Sekarang sudah menjadi penyanyi nasional dan ternyata hanya mendapatkan peta seperti itu, kita harus respect. Kenapa? Itu adalah bentuk wujud keprofesional Bunda Fauzana. Dia tidak membeda-bedakan antara pentas kecil ataupun pentas besar. Siapapun yang menginginkan dia, siapapun yang mengundang dia, dari kasta apapun, bentuk pentas apapun, di kota ataupun di desa, selama dia masih bisa mengelolanya, dia akan datang. Itu wujud profesional dia. Tidak membeda-bedakan siapa. Yang kedua, sahabat. Yang menyatakan bahwa Bunda itu hanya sekelas penyanyi tarkam. Bunda itu, sahabat ya, sudah kita mendengarkan beberapa informasi kan. Bunda itu kalau mau menjadi penyanyi top nasional, itu sudah. Apalagi sekarang sedang viral. Dia diundang ke Surabaya, dia nggak mau. Dia diundang ke Madura rencananya di Desember ini ke Madura, tapi Bunda masih belum memberikan jadwal. Kemudian masih Pak Budi, bos Aeromik akan menyiapkan pentas besar, pentas spektakuler dengan sound Aeromik yang luar biasa bagus. Asalkan Bunda mau datang ke Solo, diundang ke Solo. Dan Bunda masih belum memberikan jadwal. Karena katanya masih benturan dengan jadwal-jadwal yang ada. Itu pentas besar, bos. Itu pentas-pentas besar, bos.
Yang tempatnya itu bukan hanya di emperan toko ataupun di desa-desa. Itu pentas besar. Tapi Bunda itu memprioritaskan orang yang mengundangnya lebih dulu. Apapun wujud pentasnya, wujud profesional dia. Kalau hanya pengen naik level, ya Bunda harus lebih baik mengorbankan yang pentas-pentas kecil. Setujui saja pentas besar yang sudah disediakan oleh beberapa sponsorship itu. Itu yang pertama. Tapi setelah itu, Bos, saya ingin mengkaji tentang persamaan karakter kedua orang ini. Persamaan karakter yang bisa kita kaji dan kita teladani dari mereka. Kedua orang ini yaitu Bunda Fazana dan juga Mas Iyun. Persamaan karakter mereka luar biasa. Yang pertama, Bos, karakter Mas Iyun dan juga Bunda Fazana adalah dia orang yang sangat jujur sekali. Walaupun ada beberapa hal-hal yang ditutup-tutupi oleh dirinya demi kebaikan bersama, tapi secara garis besar mereka jujur. Salah satu contoh ya, saat mereka ketemu pertama kali di live-nya, biasanya kalau orang ketemuan dengan orang lain, banyak hal-hal yang negatif dari dirinya itu yang ditutupi. Tuh pengennya kan pengen tampil wah di hadapan apalagi orang yang baru dikenal. Kita menggunakan pakaian yang mewah, kemudian kita kenalan, kadang-kadang kita menyebutkan pekerjaan kita, harta kita, derajat kita. Itu yang kita obrolkan di awal pertemuan. Biar orang yang ada di depan kita itu kesannya lebih wah kepada kita. Itu kebanyakan dari kita. Tapi Mas Iyun dan Bunda tidak. Bunda Fazana saat live pertama dengan Mas Iyun dengan jujur menyatakan bahwa dia tukang ngarit. Langsung di waktu itu juga. Tukang ngarit. Bunda pada waktu itu juga menyatakan bahwa dia hanya biduan, bukan artis. Hanya biduan, katanya. Jadi kedua orang ini sama-sama mengenalkan dalam posisi ya terendahnya lah. Posisi terendahnya mereka, bukan diwah-wahkan. Kenapa? Karena sederhana dan juga ya bukan pas gak percaya diri, tapi ya lebih baik jujur saja menjelaskan itu. Yang pertama jujur. Yang pertama. Tapi kemudian masih banyak orang yang menyatakan, Bunda itu nggak jujur. Di live, di TikTok, Bunda itu yang menampilkan, yang sempat viral kemarin itu. Yang sempat viral, Bunda itu kan viral. Viral kan? Menyatakan orang, oh ini nggak jujur, kenapa kok masih pakai filter, kenapa kok militer nggak jujur. Bos ya, saya sudah pernah bedah kan. Mungkin linknya saya letakkan di sini. Linknya, bedahkan. Sebelum video itu viral, Bunda sudah klarifikasi lebih dulu sebelumnya, Mas, bahwa dia sedang jerawatan, wajahnya kering, bahwa dulu dia pernah memang punya penyakit jerawat dan sebagainya di kulitnya yang masih proses perawatan. Bunda menyatakan sudah sebelum video itu viral, Bunda sudah jujur duluan. Anda saja nggak ketemu dengan videonya. Jujur. Nggak ada yang tutup-tutupi dari mereka. Yang pertama, ya jujur. Yang kedua, Bos, mereka itu ahli ibadah. Ahli ibadah. Karena memang mereka keturunan dari keluarga yang ahli ibadah. Orang tua Bunda itu seorang ustadz. Di sana disebut dengan Buya. Bahkan saya mendengarkan informasi selentingan itu, dulu ketika Bunda itu nyanyi pertama kali, itu dikritisi oleh tetangga-tetangganya, oleh handai tolannya, dikarenakan putri seorang ustadz jadi penyanyi awalnya. Makanya dia pakaiannya rapi terus. Tidak pernah dia menunjukkan pakaian yang agak ketat dan sebagainya, enggak. Karena dia memang keturunan ustadz. Dan Mas Iyun juga kita ketahui di depan rumahnya itu ada musolah yang besar. Saya kira itu bukan sekedar untuk tempat ibadahnya satu keluarga saja, mungkin banyak keluarga, biasa jemaah dan sebagainya. Dan beberapa cuplikan-cuplikan yang menjelaskan bahwa Mas Iyun itu memang tidak pernah meninggalkan ibadahnya. Luar biasa dalam ibadah. Nomor 2, sama ini. Nomor 3, Bos, orang yang sabar. Mereka sabar. Bunda Fazana itu orang yang sabar. Memang sesekali dia kan ngeriok kan. Wah, luar biasa ngerioknya, marah-marah dan sebagainya, sok kayak gitu kan.
tapi dia penyabar. Nah, buktinya bahwa Bunda itu seorang penyabar apa? Bunda dihujat. Bahkan bukan hanya Bunda yang dihujat. Netizen itu pernah menghujat keluarganya, bos. Orang tuanya dihujat, bos. Apakah Bunda kemudian ngeriok di depan kamera? Enggak, bos. Apakah Bunda kemudian ngemis minta maaf ataupun minta dikasihani? Enggak, bos. Bunda itu kemudian tidak live sekalian. Tidak berani bertatap muka dengan netizennya. Dia sembunyi. Kalau umpamanya pemarah dia, bos, ya mencak bos di depan kamera, bos. Enggak. Walaupun akhirnya, bos, kita atau banyak orang-orang yang kemudian minta maaf kepada Bunda, kepada sikapnya yang selama ini mengkritisi Bunda dan sebagainya, minta maaf. Mas Yun juga sama. Dia dihujat luar biasa, bos, karena mengambil popularitas hanya untuk dagangan katanya, karena dia berjual kaos, bos. Mas Yun tetap saja santai. Dihujat kanan kiri, disantai aja Mas Yun. Tetap dia, karena apa yang dia kerjakan tidak merugikan orang lain. Apa yang dia kerjakan adalah usahanya sendiri. Bahkan dia tidak memaksa. Kalau umpamanya pengen beli ya beli, pengen nggak beli ya nggak, sudah. Itu Mas Yun. Dihujat kanan kiri. Tetap santai, sabar. Selanjutnya, bos, saya lupa nomornya ini, penomorannya sudah lupa ya, karena saya memang tidak punya catatan di sini. Mereka sama-sama pekerja keras, bos. Pekerja keras yang luar biasa. Dalam keluarganya, mungkin mereka adalah orang yang mungkin punya pekerjaan yang kesibukannya lebih besar dalam keluarganya. Mas Yun dan juga Bunda Fauzana. Mas Yun dengan peternakan sapinya, kemudian juga dengan shopnya, dengan dagangannya. Bunda dengan bakat menyanyinya, dia kemudian konser di mana-mana gitu. Pekerja keras, dia tidak pengen mengecewakan banyak orang dalam pekerjaannya gitu. Jadi luar biasa mereka berdua itu, sehingga dengan pekerjaan mereka itu bahkan mampu mengangkat saudara-saudaranya. Mas Yun 2 bersaudara, diangkat adiknya oleh Mas Yun juga. Kemudian Bunda 5 bersaudara. 2 saudaranya sekarang sudah aktif di medsos juga, seperti halnya Kak Da dan juga Kak Irsal. Itu sudah diangkat juga oleh mereka berdua. Luar biasa. Pekerja keras. Kemudian yang nomor selanjutnya, bos, ya. Mereka itu humoris dan juga supel orangnya, mudah bergaul dengan siapapun yang mereka temui. Bahkan Bunda Fauzana kalau kita lihat ya di Jakarta, hanya sekitar 1 hari di Jakarta ketemu dengan Papi dan juga Mami Hesti, langsung akrab. Sepertinya nggak ada jeda di antara mereka, sudah akrabnya sudah terlalu lama gitu, ngobrolnya, kemudian gojekannya dan sebagainya. Mas Yun juga sama. Sampai Papi Tom itu mengatakan Mas Yun itu sepertinya menganggap Papi Tom dan juga Mami Hesti seperti ibunya sendiri. Gak ada jeda, langsung akrab. Dan juga humoris. Sehingga kalau kita lihat ya, terutama di live di Daily Wafa itu, gimana Mas Yun kemudian membuat gojekan-gojekan yang membuat semuanya tertawa, ataupun Bunda Fauzana membuat ya peluncuran ataupun apalah sikap-sikap yang membuat segar di suasana itu. Kan memang sama-sama orangnya itu energik, segar, dan juga humoris. Luar biasa. Menyenangkan kita melihat mereka itu. Walaupun mereka bukan pelawak, tapi kita melihat mereka ketawa-ketawa. Kenapa? Karena memang karakter mereka itu humoris dan segar orangnya. Orang yang berteman, orang yang seperti itu yang kemudian banyak temannya biasanya, bos, ya. Suka orang berteman dengan orang-orang semacam mereka. Kenapa? Ya karena orangnya itu supel, mudah bergaul dengan siapapun, tidak memandang dari kasta apapun. Bahkan di live TikTok-nya kan, mereka itu tidak melihat dari siapa yang ngajak VT, ya sudah gitu. Tanpa harus mengangkat dirinya, mengajak orang yang memang mungkin followernya sangat tinggi, baru mau. Tapi enggak, dengan siapapun mereka itu. Karena memang supel orangnya.
mudah bergaul dengan siapapun gitu. Kedua orang ini gitu. Dan banyak hal lagi yang membuat karakter mereka itu memang pantas untuk kita kagumi lah. Walaupun sih banyak orang yang mengkritisinya juga. Kalau menurut saya orang yang mengkritisi itu ketika mereka hanya memandang dari satu sudut sisi mereka, tidak memandang keseluruhan dari sisi mereka. Kalau memandang keseluruhan dari sisi mereka, maka kita pasti angkat tangan, respect. Kita akan merasa kalah kepada mereka. Gak berani kita umpamanya mau mengkritisi mereka, dikarenakan ya kita kalah. Baru kalau umpamanya hanya mengambil dari satu sisi dari mereka, dari satu sudut dari mereka, ya kita mungkin menganggap diri kita lebih bagus daripada mereka, karena di satu sudut saja. Sehingga kita mungkin lebih jumawa, akhirnya kita mengkritisi mereka. Tapi kalau umpamanya kita kaji karakter mereka, keluarga mereka, ibadah mereka, etos kerja mereka, dan sebagainya, bos, kalah kita bos, kalah kita bos. Walaupun usia saya lebih tua daripada mereka, saya menyatakan kalah bos, kalah besar, kalah besar dari mereka berdua itu, karakternya itu. Apakah ini jodoh? Ayolah, jangan sudutkan mereka tentang kayak gitu ya, karena jodoh itu ada di tangan Tuhan. Mereka sudah usaha semaksimal mungkin, tapi nanti bermuaranya kemana? Ya, kita harus doakan yang terbaik saja. Seperti itu. Oke, kalau umpamanya bos-bos sekalian, teman-teman sekalian, sobat-sobat sekalian ini punya pemikiran yang berbeda daripada saya, ataupun pemikiran yang lebih daripada saya, mungkin bisa letakkan di kolom komentar, baik dari sisi Bunda, ataupun dari sisi Mas Yon. Ayo kita diskusi bersama. Agar kita lebih mengagumi mereka, mengambil sisi terbaik daripada mereka. Mungkin ada yang bisa kita ambil, kemudian kita gunakan untuk diri kita sendiri agar kita lebih baik juga. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.